Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga Allah yang maha menyaksikan, maha menatap, maha mengatur, menolong kita menjadi orang yang selalu yakin kepada Allah setiap saat. Karena bahagia itu sangat bergantung keyakinan kepada Allah. Makin yakin kepada Allah, makin bahagia. Kurang yakin, kurang bahagia, tidak yakin, never ever tidak akan pernah bahagia. Jadi mohon maaf kalau mencari bahagia dari harta, dari benda, dari pangkat, dari jabatan, dari gelar, dari karir, dari popularitas, tidak bisa. Karena bahagia itu kuncinya iman dan amal soleh. Ingat baik-baik. Tidak usah iri kepada yang banyak uang. Tidak bisa bahagia. Makin banyak uang, makin tidak bahagia kalau kurang iman dan tidak jadi amal. Jadi jangan mimpi bahagia, tidak ada bahagia, terus saja menderita. Cirinya 3 masih ingat? Selalu cemas dengan yang belum terjadi, cemas dengan besok, cemas dengan tahun depan, cemas segala dicemaskan. Tentang uang cemas, tentang rezeki cemas, tentang jodoh cemas. Kenapa ini cemas? Karena belum yakin ada Allah yang menguasai, mengatur, menentukan segalanya. Ciri yang kedua, apa yang kurang iman? Terbelenggu oleh masa lalu. Sedih, kecewa, sakit hati, jengkel, terus capek oleh masa lalu. Ini ciri khasnya. Jadinya ingat ke depan sengsara, ingat yang lalu menderita. Lalu bagaimana hari ini? Capek. Kenapa capek? Karena tidak ikhlas menjalaninya. Capek sekali. Capek pikiran, capek hati, capek fisik. Susah sekali. Terus saja begitu. Ngedumel, kecewa, jengkel. Begitu aja hari-hari itu. Dari pagi, siang, malam itu tidak ada bahagianya. Kalaupun bahagia, sebentar. Misal mau beli barang, asik saya mau dapat barang. Lama amat sih barang ini datangnya, udah capek lagi. Ting-teng, paket. Bukan yang ini. Pas udah dibuka, ini kekecilan, warnanya nggak cocok. Jengkel. Udah cocok, tiba-tiba ada yang ngasih tahu. Kamu beli berapa ini? 100.000. Saya beli cuma 70.000. Sakit hati. Jadi ada orang yang enggak pernah menikmati apa-apa. Ribet aja. Kecewa, jengkel, sedih, mengeluh, ngerasuloh. Begitu saja hari-harinya tuh. Dan makin tua itu, maaf ya, makin tambah umur itu, makin tambah masalahnya. Santri ada tidak di antara santri yang hidupnya ribet aja? Ada? Yang kalau ngomong tuh mengeluh, mencela, ngerasuloh, yang seperti ini namanya madesu, masa depan suram. Tidak ada suami yang mau punya istri mbak ribet. Tidak ada yang mau punya suami masruwet ya. Ada orang yang ribet aja. Semua urusan tuh jadi masalah. Kalau ngomong tuh nggak enak. Sekali celetak-celetuk omongannya tuh nggak enak. Sekali nanyanya nggak enak. Sekali menjawab, jawabannya juga nggak enak. Sekali celetak-celetuknya nggak enak. Dan tidak nyaman. Pertanyaannya, kenapa ada orang seperti ini? Yang kalau ngomong tuh nggak enak, nanya nggak enak, ngejawab nggak enak, celetak-celetuknya nggak enak. Semua itu dari hati. Kenapa? Hati yang tidak enak. Kenapa hatinya tidak enak? Karena hatinya
berpenyakit. Badan aja kalau berpenyakit tidak enak, apalagi hati. Kenapa hatinya berpenyakit? Dua penyebab intinya. Satu, kurang ilmu agamanya. Nggak tahu, nggak pernah belajar agama dengan benar. Jadi ngarang aja hidup ini. Yang kedua, dia lemah di dalam riyadoh, mengendalikan nafsunya. Jadi tidak ada aja mengendalikan emosi, mengendalikan kata-kata, mengendalikan keinginan, mengendalikan nafsu, syahwat. Enggak, kalau dia mau dia lakukan. Sinilah lemahnya. Mungkin ada yang nanya, katanya gimana rekrutmen karyawan di Darut Tauhid? 3 Pak, yang kami melihat ini karyawan ini bekal benar atau tidak. Karyawan ini bekal jadi solusi atau karyawan ini bekal tambah masalah. 3 cirinya. Ya, mau tahu? Kalau kami di sini 3 ini Pak. Kelihatan ini karyawan ini bekal baik atau tidak, bekal jadi solusi atau bekal jadi sumber masalah. Kan ada karyawan yang jadi sumber masalah. 3 cirinya. 1, ciri khas orang yang bekal sukses dan baik terus dalam menghadapi hidup ini, dia adalah pembelajar sejati. Jadi dia terus menerus senang mengupgrade dirinya, mencari input baru, ilmu baru, terutama fondasinya yaitu ilmu agama. Kalau orang tidak mau belajar agama dengan baik, hampir dapat dipastikan hidupnya ngarang, menderita aja. Dia tidak tahu siapa Allah, dia tidak kenal Allah. Jadi akibatnya dia menghamba kepada selain Allah. Jadi hamba harta, hamba gelar, hamba jabatan, hamba popularitas. Capek. Dia tidak mengerti arti hidup ini apa. Kepada siapa dia meminta? Dia tidak ngerti. Akibatnya minta-minta ke orang. Dan kalau orang tidak belajar agama, dia tidak tahu bagaimana standar amal soleh. Padahal bahagia itu ada pada amal soleh. Coba, bicara baik, bicara sia-sia, bicara buruk. Kita sering mendengar kata-kata ini sehari-hari. Mana kira-kira yang bakal membuat orang bahagia? Bicara baik, bicara sia-sia, bicara buruk. Bicara baik. Tapi banyak orang yang bicaranya sia-sia, segala diomongkan. Dan banyak juga yang bicaranya buruk. Pasti tidak bahagia. Sebetulnya dengan ketemu saja begini ya, kita dengar cara bicara seseorang, isi perkataannya, ini udah terdeteksi ini orang bakal bahagia atau tidak. Kalau orang bicaranya hati-hati dan memilih yang baik-baik saja yang dia katakan, maka insya Allah kecenderungannya akan bagus. Apa ciri yang pertama orang yang kira-kira bakal sukses? Pembelajar sejati. Apa sih pembelajar sejati itu? Dia selalu dalam keadaan haus ilmu baru, haus pengalaman baru, haus wawasan baru. Jadi setiap waktu masalah bertambah, usia bertambah, kesulitan bertambah. Tidak mungkin kita menyikapi segala yang bertambah dengan kemampuan tetap. Kecuali 2 yang nambah, tensi dan emosi. Makanya kalau ada orang marah-marah terus ya, marah-marah, ini hampir dapat dipastikan dia jarang belajar. Karena marah-marah itu adalah kemampuan standar, kemampuan primitif dalam menyelesaikan masalah orang-orang yang kurang ilmunya. Marah-marah lagi. Dia tidak punya ilmu, wawasan, keterampilan menyikapi masalah dengan sikap yang lebih baik. Maka keluarnya marah lagi. Karena nggak ada stoknya. Halo?
Jadi kalau kita lihat para pemimpin yang kerjanya marah-marah melulu, ini ciri-ciri nih. Pemimpin kurang belajar karena nggak punya solusinya. Jadi selain uring-uringan, ambek-ambekan. Emang bagusnya beliau segera menyadari atau segera dipensiunkan, begitu ya. Apa ciri pembelajar sejati? Adalah dia belajarnya benar-benar ikhlas, bukan untuk penilaian makhluk, bukan untuk dipuji, bukan untuk dihormati, tapi memang kita perlu, saya perlu untuk belajar. Bukan disuruh, bukan dipaksa, tapi panggilan jiwanya, saya tidak bisa, tidak harus belajar. Maaf ya Pak ya, saya cerita Darut Tauhid. Dulu Darut Tauhid, tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang di Darut Tauhid dari awal. Dulu sederhana pesantren ini Pak, sederhana. Yang datang ke sini juga siapa aja yang mau, ayo bisa. Kerja sama-sama. Bisa dulu ngebangun, ngebongkar, bangunan jadi masjid, sama-sama. Lalu santrinya sedikit. Tapi lambat laun, Allah menguji pesantren ini semakin besar. Semakin kompleks masalahnya. Semakin rumit dengan ribuan santri, dengan berbagai urusan permasalahan keuangan, rumit. Yang dulu bisa menyelesaikan masalah, lambat laun dia menjadi kesulitan menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena masalahnya makin rumit. Kalau beliau tidak belajar, yang dulunya ketua lama-lama jadi wakil, jadi turun ya kan. Karena kalaupun dipaksakan ketua, dia stres, tidak bisa menyelesaikan masalah. Orang lain juga stres, maka lambat laun. Sekarang untuk menjadi karyawan di sini saja ribuan, diseleksi, dites, makin susah masuk ke sini. Kenapa? Karena makin kita memilih orang yang bisa mengemban amanah dengan baik. Lalu bagaimana dengan senior-senior yang dulu? Tergantung, kalau seniornya ini belajar terus, mengupgrade dirinya, ikut pelatihan, ikut kursus, belajar dengan sungguh-sungguh, dan mempraktekannya, dia bisa mengimbangi. Yang kasihan itu yang tidak punya semangat mengupgrade dirinya. Sudah. Dia merasa, saya kan senior, benar senior. Tapi yang diperlukan itu menyelesaikan masalah, bukan tua, ya kan? Halo? Mengerti tidak? Ini tidak punya pilihan, kecuali semangat mengupgrade dirinya. Siapapun yang lambat, terus mengupgrade, apa ya bahasa Indonesia yang paling tepat? Mengupgrade, ya, menambah, memperbaharui kemampuannya, dia yang akan menikmati hidup ini. Ini belum nikah, ilmu segini. Udah nikah, udah dititipi istri, ilmu segitu pasti ngambek-ambekan. Udah gitu punya anak, makin uring-uringan. Kenapa? Karena nggak ada penambahan kemampuan. Tidak punya pilihan. Mengupgrade diri itu adalah suatu keharusan bagi yang ingin menikmati hidup ini. Apalagi kalau tidak belajar agama, ya sudah, itu mah siap-siap saja. Madesu, masa depan surem. Makili, masa kini liar. Udah, itu mas. GTA saja, galau tiada akhir. Uring-uringan, stres, tegang. Nah belajar ini banyak yang serba dipelajari. Tapi kenapa tidak bahagia juga? Karena dia kurang mengupgrade imannya. Kepada yang baru datang tadi disampaikan bahwa bahagia itu kuncinya dua. Apa? Iman dan amal soleh. Nggak usah iri sama yang punya mobil bagus, belum tentu bahagia. Dan iman dan amal soleh ini pintunya satu, ilmu.
ilmu yang dipelajari dengan ikhlas, sungguh-sungguh dan diamalkan. Jadi kalau adik-adik nggak belajar agama, ya sudah, pasti nggak ada tenang, nggak ada bahagia, cemas terus. Cirinya 3 ya, selalu cemas dengan yang belum terjadi, terbelenggu oleh yang sudah terjadi, dan letih, capek menghadapi hidup ini. Nanti larinya mau maksiat, maksiat sumber penderitaan. Tidak ada bahagia dalam zina, tidak ada bahagia di dalam korupsi, tidak ada bahagia dalam bohong, nggak ada. Koruptor itu orang-orang yang tidak bahagia, pasti. Kenapa itu ada artis yang bunuh diri, padahal dia cakep, dia kaya? Ya tidak bisa. Kecuali artis yang kuat iman, yang digunakan keartisannya untuk amal soleh. Tapi kalau artisannya hura-hura, pamer casing, pasti tidak bahagia. Kalaupun bahagia, namanya bahagia fata morgana. Sepertinya bahagia, tapi tidak. Itu posting, jalan-jalan, mereka pacaran ke Bali, udah pasti nggak bahagia itu. Karena pacaran ke Bali, ya kita tidak niat suudzon. Kalau belum halal, nginep bareng itu kan gimana? Bahagia itu pada iman dan amal soleh. Dan pintunya adalah belajar agama dan diamalkan. 2, ciri orang yang ini orang bakal jadi solusi nih, bukan jadi beban bagi perusahaan. Cirinya adalah tidak cinta duniawi. Bukan tidak punya dunia, tapi tidak mengagung-agungkan duniawi. Tidak kagum, tidak mengagung-agungkan. Biasa aja lihat dunia. Bagaimana supaya biasa lihat dunia? Dunia ini milik Allah sepenuhnya. Dibagikan sesuka Allah. Sebagai ujian. Mas Elon. Siapa tuh? Elon Musk. Beliau katanya kaya. Itu Allah. Sebagai tanda sukses? Bukan. Cobaan. Walaupun kaya raya, makan segitu-gitunya. Pakai pakaian segitu-gitunya. Pakai jam paling mahal, pasti kecepatannya sama. Ya kan? Tidak bisa karena jamnya 1 menit, nggak bisa. Pakai sepatu mahal, tetap diinjak. Sayang kan mahal-mahal 50 juta, harusnya di sini dong sepatunya. Tetap buang angin, bau lagi. Nggak bisa, walaupun minum parfum tambah bau karena mules ya kan. Tetap tidur, ngorok, tidak sadar, betul tidak? Nggak makan, lemes, nggak minum, tidak berdaya, nggak nafas, dikubur. Semua dunia ini milik Allah dan dibagikan oleh Allah bukan tanda kesuksesan, tapi sebagai coba ujian. Sama, saya juga diuji. Casing katanya kiai, ini takdir, ini Allah. Saya tidak pernah mengerti kenapa kok jadi begini. Kata orang jadi kiai, enggak, dulu enggak begini cita-citanya. Tapi jadinya lebih baik dari yang dicita-citakan. Dulu saya pengen jadi tentara. Kalau jadi tentara, saya udah pensiun nih. Teman-teman umur 58, udahan. Ya begitulah. Sebagai apa? Ujian. Apakah jadi kiai ngajak orang ke Allah, atau jadi kiai yang ngedagangin kekiaiannya untuk nyari dunia. Semua ini rezekinya Allah yang ngatur, Pak. Saya ingin kaya, berapa banyak pelatihan cara cepat menjadi kaya. Ternyata yang kaya tetap ya pelatihnya ya. Pesertanya makin miskin. Lihat saja pelatihan. Sebetulnya bukan itu yang paling penting, hidup mah bahagia. Betul tidak? Oh, apakah gaji naik langsung bahagia?
Jawab. Tambah menderita. Dulu gaji segini, nyicil motor. Dinaikin gaji, nyicil mobil. Nyesek itu hadirin tiap bulan. Berat. Belum lagi rusaknya STNK, parkirnya dimarahin orang. Menderita. Kenapa? Karena mengagung-agungkan dunia. Biasa aja lihat dunia tuh, orang kaya tuh biasa, itu milik Allah. Jangan hormat ke orang karena kekayaan, karena pangkat, karena jabatan, kedudukan. Kita hormat ke orang karena memang kita menghormati orang saja. Kalau kita menghormat karena kaya, yang kaya kita hormati, yang miskin kita rendahkan, itu yang membuat dia tidak jadi bagus tuh. Kalau kita ke orang hormat saja, baik ke tiap orang, enak kan? Datang pejabat baik, datang karyawan hormat, semuanya kita hormati sebagai amal soleh. Tapi kalau sudah mengagung-agungkan duniawi, udah itu sumber masalah dalam hidup kita. Bukan tidak boleh punya dunia, ya. Dari 4 Amirul Mukminin, 3 diantaranya kaya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, apalagi. Dari 10 sahabat yang dijamin ahli surga, 8 diantaranya kaya. Tapi semuanya zuhud. Tidak mengagung-agungkan duniawi. Berapa banyak para ulama yang kaya raya, tapi tidak ada lengket di sini. Tidak kagum dengan dunia. Mungkin punya sesuatu yang bagus, tapi sekejap saja tidak pernah luka di sini. Lihatlah tukang parkir, banyak mobil tidak sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur. Diambil sampai habis tidak sakit hati. Kenapa? Kenapa? Karena bukan punya dia ya. Cuma titipan. Nah itu diantaranya. Jadi biasa saja lihat dunia tuh. Lihat jenderal ya alhamdulillah. Lihat alhamdulillah qadarullah, punya teman jenderal, punya teman kopral. Ya sama dua-duanya casing. Teman yang hansip, pramuka, ya, semuanya casing. Ya. Pernah lihat karnaval anak-anak TK 17 Agustusan? Kan? Pernah lihat tidak? Atau pernah jadi enggak? Kan ada yang pakai kiai-kiaian, ya anak TK itu. Ada yang jenderal-jeneralan, ada yang ratu-ratuan, waduh raja-rajaan, ada yang pakai toga. Dan kita melihatnya tuh lucu aja gitu. Nah, dengan yang ada sekarang sama, cuma beda umurnya aja yang pakainya. Ya. Sama semuanya. Makhluk Allah diberi casing oleh Allah dan pada waktunya dimatikan. Pernah kenal Mbak Eli? Mbak Eli, ibunya Mas Charles dari Inggris. Elizabeth. Aduh, nesok kenal lagi nih hadirin. Ce Eli ya. Dibawa kemana kerajaannya sesudah beliau meninggal? Tidak dibawa kemana-mana, bukan? Saya dengar ada orang kaya yang mobilnya sampai ratusan. Coba dilihat sekali naik berapa biji mobil yang dipakai. Enggak, itu juga di pinggir. Enggak bisa di tengah, benar? Enggak bisa 5 numpuk, dia numpuk di atas tiarap. Enggak bisa. Bajunya banyak, lihat aja sekali pakai, ada selosin, nggak mungkin, ngeyepek. Punya sepatu banyak, apa sekali pakai 10, pakai tali rapia diuntui-untui, nggak bisa. Rumah banyak, apa sekali tidur, kepala di Bandung, pantat di Cirebon, kaki enggak, tetap aja di kamar, di pojok, di tempat tidur, belum tentu bisa tidur. Benar?
maka dunia ini biasa aja lah. Kita kerja keras, kita kerja cerdas, tapi yakin Allah lah yang punya dunia. Allah membagikan sebagai ujian, akan bernilai kalau kita bersyukur, kalau dikasih, kalau ditahan sabar, kalau diambil kita ridho, tidak ada iri dengan saudara kita yang lainnya. Rileks we. Enak tidak? Teman punya motor baru, tinggal doakan, ya Allah, dia rezekinya darimu, semoga berkah motornya jadi kebaikan. Enak. Saya juga pengen motor ya Allah. Engkau beri dia, saya juga pengen, tapi motor yang kalau bisa nggak pakai bensin, nah, gitu. Namanya motor bensin campur dorong, ya. Iyalah, kalau nggak mau pakai BBM atau nggak pakai listrik ya dorong aja, sing happy ya. Lanjut, yang ketiga, ciri orang yang bekal bagus nih adalah selalu berorientasi pada diri untuk diperbaiki. Jadi begini, kejadian apapun, apa nih yang salah pada diri saya? Apa yang harus saya perbaiki? Anak bikin masalah, astagfirullah, saya ayahnya, pasti ini kesalahan saya. Saya belum jadi contoh yang baik. Saya belum bisa berbicara dengan baik dengan anak-anak. Saya belum ngajak anak-anak dari hati ke hati. Saya jarang mendoakan. Kejadian apapun begitu. Bapak-bapak ini tiba-tiba istrinya rewel. Jangan gitu dong Pak. Papa tuh jadi suami tuh. Astagfirullah. Istri jadi nekat begini ke saya. Ini pasti kesalahan saya. Saya jadi suami yang tidak ada wibawa. Karena saya tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Karena saya terlalu banyak keluar, tidak punya waktu. Terus selalu urusan apapun dibawa kepada PDLT. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Perbaiki diri. Selalu begitu. Jadi masalah apapun dibawa kepada evaluasi diri dan memperbaiki diri. Jadi tidak sibuk, ini nih ngaco nih karyawan, ini anak yang tidak baik, bandel, ini tetangga yang error. Kalau orang selalu sibuk orang lain yang salah, ini ciri khas orang yang tidak akan berkembang. Pemberani sejati adalah yang paling berani melihat kekurangan kesalahan diri dan gigih memperbaikinya. Itulah orang yang bakal akan jadi bagus. Makanya kalau udah ngobrol sibuk nyalahkan orang lain terus seakan dirinya yang paling benar, macet. Dia bekal macet. Dia nggak akan berkembang. Pernah ada yang konsultasi ibu-ibu. Gimana ya anak saya tuh kurang ajar sekali. Saya tuh benar-benar capek. Nah, dari cara bicaranya aja udah kelihatan ya, penderitaannya tuh mendalam. Menurut ibu, ditanya nih, apa kira-kira yang menyebabkan anak seperti ini? Satu, suami saya bapaknya anak-anak, nggak bener dia jadi suami, nggak bener jadi ayah. Waduh, langsung keluar tuh. Mana? Sibuk aja kerja, paling ketemu anak ngasih duit. Itu suami saya tuh nggak bener. Di hati itu mau nanya dulu yang milih siapa, tapi saya nggak berani karena nanti saya jadi korban selanjutnya. Dengar. Lalu kira-kira ada lagi Bu? Ada apa? Ini sekolahnya. Emang dia sekolahnya sekolah Islam, tapi borju. Waduh, langsung. Itu sekolah cuman duitnya aja, bayarannya mahal, guru-gurunya borju. Tahu borju? Ya hanya duniawi saja. Padahal yang nyekolahkan di sana kan dia juga ya. Tapi saya nggak nanya juga ya. Mungkin ada lagi menurut ibu, sebetulnya dipotong-potong itu juga ya, karena kalau kelamaan jadi dosa ya kan. Ada lagi, ini dah kawan-kawannya nih. Ngaco itu anak-anak tuh. Dasar orang tuanya nggak ada yang bener. Nyolahin orang tua, anak kawannya. Harusnya dididik itu anak. Ada yang terakhir Bu, ada apa?
Ini masalah teknologi. Anak saya jadi rusak gara-gara HP, gara-gara teknologi. Udah jelas. Kira-kira siapa sumber masalahnya? Ya si ibu. Enggak ada satu patah kata pun saya yang salah. Saya ibunya. Saya ingat waktu hamil, saya jarang baca Quran, jarang doa. Saya juga waktu melahirkan punya anak, tidak ingat ini titipan Allah. Malah dikasih namanya juga Lenin, yang Hitler misalkan. Waduh, malah membesarkan anak tidak dididik dalam asma Allah. Anak tidak kenal salah saya yang salah. Nah, kalau bisa menyebut saya yang salah, itu berpeluang jadi baik. Berpeluang menyelesaikan masalah. 3 aja dulu lah. Nah, silakan periksa diri masing-masing. Kalau malas belajar datang ke majelis taklim, malas lihat ceramah-ceramah, ya sudah, nggak usah banyak cita-cita, udah siap-siap menderita, pasti itu mah, yakin. Kalau kurang iman mah nggak ada cerita bahagia, ribet aja hidup tuh, capek pagi siang malam tuh, lahir batin capek. Kalau kita kurang ikut kursus pelatihan mengembangkan kemampuan, ya stres juga. Uang itu keluar untuk pendidikan, bukan pengeluaran, tapi investasi. Investasi. Daripada beli barang yang tidak ada manfaat yang jadi ria, mending ikut kursus. Ngembang kemampuan kita. Yang kedua, lihat dunia biasa sajalah. Ya, boleh punya, boleh. Sesuai keperluan, sesuai kemampuan. Jangan biarkan kita diperbudak dunia. Dunia ini kalau tidak hati-hati memperbudak kita. Udah ngabisin waktu untuk mencarinya, kalau udah dapat kita ngejagain dia. Benar? Betul? Coba silakan punya motor bagus sekali. Kita jadi ngejagain dia tuh. Saya ke masjid pakai sepeda sederhana. Tenang. Jernih. Bahkan yakin maling juga emosi. Dia merasa rugi status jadi maling yang dicolongnya sederhana. Tapi astagfirullah. Kalau saya ke masjid pakai sepeda bagus, itu gemboknya juga pakai alarm. Aduh. Titip ya. Repot lah. Tapi tetap suka sama yang bagus ya. Cuma jangan sampai memperbudak. Setuju? Jangan sampai jadi hati jadi ria, hati jadi takut rusak, takut hilang, takut kesaing, takut turun harga, udah stres. Jangan punya dunia yang merusak hati kita. Dunia untuk bekal mendekat kepada Allah, bukan untuk memperbudak diri kita. Ingat ya, duniawi ini pelayan kita. Allah Tuhan kita. Allah menciptakan kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia jadi pelayan kita. Kalau orang kurang ilmu agama, kurang paham, dia pindah posisinya ke sini. Dia jadi hamba dunia. Udah pasti menderita. Kayak seseorang punya hamba sahaya zaman dulu, nah dia hambanya hamba sahaya. Ada pertanyaan silakan. Maaf ya, silakan saya lihat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dari Banjarmasin, dari Kalimantan Selatan. Alhamdulillah bisa diberikan Allah waktu, kesempatan bersilaturahmi dengan jamaah semua di sini. Alhamdulillah. Ya. Dapat salam dari teman-teman di Banjarmasin yang sering dengar kajian. Semoga semua diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salam kembali ya. Dan harapannya kalau bisa nanti DT buka gitu di Kalimantan. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Khas ya. Kalau ada yang datang nanti coba ceramah di sana dan DT buka di sana. Terima kasih. Amin. Semoga jadi doa. Pertanyaannya? Pertanyaannya terkait yang poin ketiga tadi, perkara memperbaiki diri, ingat kepada Allah. Saya pribadi gitu kan lebih, kalau yang datang ujian kepada kita itu yang bentuknya sesuai harapan kita, sesuai keinginan kita, itu lebih enak ingat ke Allahnya. Beda halnya kalau yang datang kepada kita ujian berupa yang tidak sesuai atau tidak sesuai harapan, tidak sesuai harapan kita gitu. Ya. Gimana gitu caranya ketika yang datang itu berupa ujian yang tidak sesuai harapan dengan kita, kita tetap cepat ingat kepada Allahnya. Terima kasih. Apa nggak terbalik? Banyaknya orang lebih cepat ingat ke Allah tuh dalam kesusahan. Coba naik bis, ya, naik kereta api. Kalau lancar tidur, ngobrol, ngemil. Tapi kalau goncang, ya Allah kan gitu ya. Kan? Kalau lagi makan kita jarang ingat Allah, tapi sakit, ya Allah, sakit. Benar? Coba yang rajin tahajud biasanya karena ditagih utangnya. Ya Allah, besok jatuh tempo. Atau berapa banyak istri yang jadi makin solehah gara-gara suaminya lincah lagi. Kalau lagi baik-baik mah nggak ingat tahajudnya, tapi giliran suaminya error, ya Allah, tolong. Ada yang kebalik ya. Mungkin kayak kasusnya kayak gini ya. Kalau misalkan di jalan, misalkan ini macet atau kita dapat musibah kecelakaan di jalan. Nah kalau itu kan biasanya nyalahin orang dulu, nggak ke Allah pertama ingatnya. Nah kondisi yang seperti itu. Oh kalau itu dua-duanya menderita ya nggak? Lagi diberi nikmat nggak ingat ke Allah, kena musibah nggak ingat juga. Ini mah namanya apes kuadrat ya. Jadi orang itu pakai rumus ini deh, C S Y apa? Cepat kembalikan kepada Allah dalam hal apapun, dalam senang, susah, dipuji, dicaci, ada, tiada, kembali ke Allah. Yang kedua, senantiasa ingat Allah, sebanyak mungkin ingat Allah, karena sumber masalah itu adalah sedikit ingat Allah. Yang ketiga, Y-nya yakin kepada Allah serta janji jaminannya. Kenapa yakin? Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ini ngurus pesantren bagi A besar ya, pesantren ini amanahnya. Harus gajian. Kalau nggak ingat Allah, pusing. Ada yang nanya, oh gimana ngegaji ribuan orang? Lah semua yang kerja di sini juga Allah kok yang menciptakan. Allah yang memberi rezeki. Tugas saya bukan mikir gajinya, tapi ngajak teman-teman semakin bertakwa supaya dia terjamin oleh Allah. Jelas deh. Alhamdulillah anak 11, cucu 18. Itu semua ciptaan Allah semuanya. Bukan saya yang menciptakan. Kita menggambar aja tidak bisa. Menggambar anak pasti gagal, ya kan? Membuat sehelai rambut saja tidak sanggup. Bagaimana anak jadi dekat dengan Allah? Ini tugas orang tua. Bukan memikirkan anak punya gelar apa, punya apa, itu boleh. Tapi dia dekat tidak dengan Allah. Karena anak kalau tidak dekat dengan Allah, itu anak pasti tidak bahagia. Pasti tidak bahagia. Mau dikuliahkan di luar negeri, mau gelarnya sepanjang apapun, mau jabatan, enggak, dia enggak akan bahagia. Bahagia itu karena iman dan amal soleh. Ini artinya dekat dengan Allah. Kuncinya apa deh? Ilmu dan diamalkan dengan ikhlas dan istiqomah.
Jadi kalau orang nggak belajar agama, ada yang belajar tapi niatnya gelar, niatnya disebut pinter, niatnya disebut ustadz, ini juga nggak bisa bahagia. Kalau mencari ilmu agama dengan tujuan dipuji orang, duniawi, ini nggak bisa. Karena seperti ngirim paket salah alamat. Apa sih belajar agama yang bisa bikin tidak bahagia? Karena niatnya. Kalau dia ingin disebut hafizoh, tidak bahagia. Ingin disebut qori terbaik, pasti tidak bahagia. Karena tujuannya penilaian orang. Ingin disebut sarjana agama, master agama, ingin disebut syekh, ustadz, habib, kiai, dai. Kalau tujuan belajar agama hanya penilaian orang, supaya dapat gaji, ceramah supaya dapat amplop, supaya dapat pemberian, sudahlah. Tidak bisa menikmati iman karena bukan Allah yang dituju dan Allah tahu. Atau belajar tapi tidak diamalkan. Dia belajar terus supaya diakui banyak ilmunya, supaya diakui lulusan luar negeri, supaya diakui hafalannya kuat. Tapi dia tidak sibuk dengan mengamalkan. Dia berdebat dengan ilmu, tapi tidak diamalkan. Kalau yang seperti ini, seperti keledai bawa buku. Bukunya banyak, bukunya manfaat, tapi buat keledai cuma jadi beban. Karena ilmu seseorang itu dinilai dari amalnya. Orang ini banyak ilmunya, tahu dari mana? Amalnya. Nah itu benar. Tapi kalau hanya ceramah begini tidak identik dengan ilmu yang manfaat. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.